Seharusnya lagi saat begini nih, anjurkan umat Islam masuk ke masjid, baca Quran, berzikir, bertasbih, hadir di majelis taklim. Kita mengadu kepada Allah. Ini malah masjid ditutup. Mall, supermarket, pasar-pasar tradisional dibuka. Perkawinan masih diizinin. Masa masjid yang segini ya, ditutup. Yang masuk udah pada punya wudhu, bersih, pakai minyak wangi, bajunya cakep-cakep, sopan-sopan. Gak boleh masuk masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari tentang bab baru, babu ats-tsulasi. Bab tentang tiga. Nanti ada tiga ya. Nanti ada empat, lima. Cakep lah nih buku ya. Di dalam bab yang tiga ini wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izatan. Ada 55 mau'izah. Mau'izah nasihat ya. Ud'u ila rabbika ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mau'izah ya. Kalau sekarang kebanyakan tausiah ya. Padahal yang bagusnya mau'izah ya. Cuman ngucapinnya susah ya. Tausiah gampang ya. Padahal kalau bahasa Quran ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, di sini mau'izah ya. Kalau bahasa kita nasihat. Sab'atu akhbar. Ada 7 akhbar. Akhbar itu kalau ininya dikatakan hadis, yaitu ucapan-ucapan para sahabat, namanya akhbar. Wal baqi athar. Athar juga ucapan para sahabat ya. Jadi ada akhbar, ada athar. Wal maqalatul ula, pembicaraan yang pertama. Ruwiyah, ada riwayat ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah berkata, bersabda, man asbaha, barang siapa yang masuk waktu pagi, dakhala fi waqti subhi, artinya di pagi hari, begitulah ya. Wa huwa yashku ilan nasi, dan dia mengadu kepada manusia, dhiqal ma'ash, hidupnya yang sempit ya. Pagi-pagi udah cerita tentang kesulitan hidup ya, ya ame orang ya. Nggak boleh ketemu orang dikit ngeluh ya. Itu nggak boleh ya. Ya, kalau kita ngeluh ame orang, orangnya yang kita ngeluh lagi susah, nambah susah lagi ya. Masih pagi banget ya, udah cerita ya. Jangan ya. Dhiqal ma'as itu kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu umpamanya rezeki ya, kesulitan hidup, pokoknya kesusahan lah. Dalam hidupnya banyak kesulitan ya, namanya manusia, nggak ada yang nggak ada punya kesulitan. Selagi dia normal, selagi dia sehat, pasti ada. Apakah dirinya, apakah istrinya, apakah anaknya, apakah orang tuanya, apakah pekerjaannya, usahanya, pasti ada ya. Hidup yang sempit. Makanya kata Allah, orang yang beriman tuh ya, man amila shalihan
min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidup yang thayyibah, yang beriman kepada Allah laki perempuan, ya. Dan dia beramal soleh. Dan ini sesudah iman dia amal soleh, nah, hidupnya menjadi thayyibah, ya. Tapi kalau dia berpaling dari mengingat Allah, maka Allah jadikan hidupnya sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, aku jadikan hidupnya sempit. Walaupun hartanya banyak, nggak ada ketenangan, sempit. Karena dia berpaling dari Allah, ya. Penyakit corona pengobatannya dengan bukan cara Islami. Seharusnya lagi saat begini nih, anjurkan umat Islam masuk ke masjid, baca Quran, berzikir, bertasbih, hadir di majelis taklim, kita mengadu kepada Allah. Ini malah masjid ditutup, mall, supermarket, pasar-pasar tradisional dibuka, perkawinan masih diizinin, masa masjid yang segini, ya, ditutup. Yang masuk udah pada punya wudhu, bersih, pakai minyak wangi, bajunya cakep-cakep, sopan-sopan, kagak boleh masuk masjid. Sebab dengki, sebab benci kepada Islam. Harusnya Menteri Agama menganjurkan, ayo umat Islam kita masuk ke masjid, ayo kita berzikir, ya, harusnya begitu. Ini malah siap, saya akan tutup semua masjid. Apaan gitu, ya. Mau Idul Adha, sampai Idul Adha sampai tanggal 20. Masa kalau mau majuin sampai tanggal 19 kayak begitu, ya, sampai Idul Adha. Urusannya itu. Kenapa? Karena kita sudah jauh dari Allah. Yang kita pakai otak kita. Kembali kepada Allah. Jangan mengadu kepada manusia, mengadu kepada Allah. Tempat yang paling baik masjid, tempat yang paling buruk pasar. Mengapa pasar tempat paling buruk? Karena banyak setan. Sehingga terjadilah di pasar itu penipuan, kebohongan, nipu timbangan, nipu ukuran, penipuan semua pasar. Makanya kata Nabi, kalau bisa jangan yang pertama masuk pasar. Jangan yang pertama ya, paling tidak pertengahan dah gitu. Dan jangan yang terakhir keluar dari pasar. Kayak masjid. Kalau masjid itu tempatnya orang beriman, seperti ikan. Ikan dalam air itu betah nggak? Ya? Itu dia kita umat Islam di masjid kita betah seperti ikan di dalam air, tenang. Tapi kalau orang munafik seperti burung di dalam sangkar emas. Burung dimasukin dalam sangkar emas, anteng nggak? Anteng nggak? Nggak bakal anteng tuh burung, terbang. Itu munafik gitu. Dia nggak demen masuk masjid. Jadi ini cakep dah. Jangan mengadu kesulitan hidup kita kepada manusia. Mengapa? Karena manusia juga punya kesulitan, kesianan. Ya, nggak boleh ketemu orang dikit ngeluh. Ya, giliran dapat duit aja diam. Giliran susah aja ngadu sama orang. Habis dia ngadu dia pergi dah. Yang dengerin ya stres. Ya. Itu ya, lihat tuh. Ya. Faka'annama yashku rabbahu. Seakan-akan kalau dia ngadu sama orang kesulitan hidupnya, seakan-akan dia mengeluh kepada Allah. Dia nggak redho. Seakan-akan Allah disalahin. Ya. Jadi kalau kita mau mengeluh, mengadulah kepada Allah. Kesulitan-kesulitan kita jangan kita ceritakan kepada orang. Diam aja. Ya. Kita belum makan, diam aja.
Kalau perlu begitu, pakai itu ya. Kata orang enak banget, orang yang baru makan, padahal dia belum makan. Yang nggak tahu kiranya, wah baru keluar dari restoran Padang apa itu orang tuh, padahal perutnya keloncongan. Itu yang kata Allah, yahsabul jahiluna aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu mengira dia orang kaya. Mengapa? Sebab dia nggak minta-minta. Perutnya lapar dari pagi belum makan, didiam aja. Tapi bajunya rapi, rambutnya disisir, jalannya gagah. Gas nggak ada, minyak nggak ada, beras nggak ada. Ketemu orang tetap nyengir. Masuk ke rumah nangis lagi. Keluar ketawa. Yang nggak tahu kiranya ini orang enak banget hidupnya. Ya, nggak ada krisis-krisisnya. Padahal di rumah dia nangis. Itu yang bagus tuh begitu. Ya, jadi yang nggak tahu kiranya kita orang kaya, padahal nggak punya apa-apa. Ya, kantongnya penuh, isinya masker, bukan dompet, masker itu tumpuk. Ya, di kantongnya bungkusan rokok, bungkusannya doang. Koreknya ada, rokoknya kagak ada. Yang nggak tahu, nggak habis tuh kantongnya itu rokok. Ya. Padahal nggak punya apa-apa. Gitu. Jangan ngadu sama orang. Diam aja. Dapat nikmat. Kalau nggak mau bagi orang, diam. Habis jual kebun, diam. Nah. Kecuali ente mau bagi orang, ngomong nggak apa-apa. Tapi kalau ente nggak mau bagi, diam. Orang tahu biarin aja. Yang penting gua nggak cerita gitu. Ya, ini kelemahan kita kan dikit-dikit ngadu. Ya. Anaknya sakit, ngadu ke Facebook. Ya. Ngadunya ke Facebook. Ya. Suaminya nggak pulang-pulang, nyindir suami di Facebook. Coba. Ngadunya ke Facebook. Ya. Ada nggak yang begitu? Jadi orang tahu, wah lagi susah tuh dia ya. Nah, jadi kalau kita mengadu kepada orang seakan-akan kita mengeluh kepada Allah, nggak sopan kan, nggak pantas. Ya? Masa Allah kita salah-salahin. Wasyikayatu la taliqu illa ilallah. Dan mengadu kesulitan hidup kita tidak pantas kecuali kita mengadu hanya kepada Allah. Bukan kepada orang. Tapi kalau kita ke dokter, kita ngadu, dokter, saya sakit ini nggak apa-apa. Atau bercerai, kita mengadu ke hakim, suami saya begini, istri saya begini, nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar cerita doang, ya nggak boleh. Nah, jadi menceritakan anaknya, menceritakan istrinya, nggak boleh. Ya, sianan. Ya. Habis diceritain besoknya bunting bininya. Ya. Ya. Sianan. Ini kelemahan kita. Ya. Dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu, diam aja. Ya. Semua orang punya problem. Cuman dia tunjukkan ke orang bahwa dia lagi hidup enak. Ya. Padahal dari raut mukanya saja sebenarnya kita bisa tahu. Dia lagi girang, dia lagi susah, kelihatan. Kalau kita belajar ilmu psikologi, itu ada ilmu tata cara membaca perilaku orang. Duduknya, jalannya, dia megang-megang pipi, garuk-garuk rambut, bersilang kaki, bersilang. Bisa diketahui. Orang ini begini, orang ini begini. Orang yang kalau ngomong garuk-garuk mulu, itu katanya ngomongnya bohong. Gitu, ya. Jadi bisa dari membaca muka. Dulu ingat nggak perang antara Irak dengan Amerika, Saddam Hussein dulu. Ya, itu ketika Saddam Hussein berpidato di TV, itu tim ahli pembaca mimik semua tuh dari Amerika, dari Eropa dikerahkan untuk membaca mimik itu Presiden Saddam Hussein. Bagaimana tuh keadaannya?
Apakah dia stres? Apakah dia berani? Apakah dia lagi takut? Waktu dia ngumumin tuh, semua pada baca ini. Tapi ketahuan, oh kalau gitu seorang lagi stres nih. Oh berarti udah ke arah nih, udah parah ini. Itu. Tapi kalau dia lagi girang, biarpun dia porak-porak sedih, tetap kelihatan rautnya girang. Lain coba dah, lihatin lah orang lagi hidup enak, ya sama yang lagi susah kelihatan. Biar dia cengar-cengir juga kelihatan kerutan-kerutan susah itu. Ya, dia nggak cerita juga kita tahu. Ya, orang lagi sakit dari muka kelihatan. Maka kata Nabi, la tadribul wajha, jangan pukul muka. Karena muka tempat kecantikan. Jadi orang sehat atau enggak dari mukanya kelihatan. Ya. Ini sehat semuanya, nggak ada yang corona insya Allah. Kelihatan dari mukanya. Ya. Itu gampang. Itu ada ilmunya. Nah, jadi jangan ngadu kepada orang. Ini pagi hari ini ilmu yang kita pelajari. Kesulitan kita jangan mengadu kepada orang. Kita sakit, kita diam aja. Ya. Kecuali orang tanya, nah itu nggak apa-apa. Tapi orang nggak tanya, diam aja. Ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada. Tolong ngadu, gue lagi sakit. Ya. Bini gue lagi dioperasi, anak gue tabrakan. Yang dengar langsung stroke. Ya tuh. Di samping itu juga nggak pantas. Sebagai seorang muslim mukmin mengadukan kesulitannya kepada orang. Kan kita punya Allah, ngadu kepada Allah. Cakep banget ya. Fa inna min jumlatid du'ai, ketika kita mengadu kepada Allah maka itu termasuk doa. Seperti Nabi Ayub ya, masaniyal dur wa anta arhamur rahimin. Baru ya, itu pun sesudah Nabi Ayub khawatir adud, ulat memakan hatinya, memakan lidahnya. Itu ketika dimakan tubuhnya semua sama ulat, dia diam. Tapi ketika ulat itu sudah hampir mau makan hatinya dan mau makan lidahnya, dia khawatir, baru dia bilang, masanya dzur, ya Allah aku mendapat penyakit. Tadinya diam, sampai ada kisahnya tuh ulatnya jatuh, dimasukin lagi tuh ulat ke dalam dagingnya, suruh makan, habisin tuh daging gua tuh. Coba lihat. Nabi Ayub, makanya orang Arab tuh kalau ada orang sabar dikatakan sobru Ayub. Makanya di kita tuh kalau ada orang sangat sabar panggilannya Ayub gitu. Saking sabar gitu ya. Dia kaya raya Ayub itu, kaya raya. Apaan aja dia punya, kambingnya Allah uji habis kambingnya. Anaknya semua mati. Fisiknya habis semua penyakit, luar dalam. Hanya istrinya yang taat. Ya, akhirnya Allah ganti semua. Fisiknya bagus, dalamnya bagus, luarnya bagus, hartanya lagi berlimpah, anaknya lahir lagi semuanya, anaknya banyak. Itu sebabnya itu kalau kita bersabar. Jadi begini, selama menjadi manusia, seluruh dunia sampai hari kiamat, asal dia namanya manusia sama kita. Dia orang Amerika, kita ketusuk duri sakit. Orang Amerika sakit nggak? Sakit. Sekarang nih kita ambil rokok, kita sudut atau nggak sudut? Kita bakar tuh, pakai rokok tangan kita, sakit nggak? Sakit. Orang Amerika dikitin sakit nggak? Presiden ditusuk sakit nggak? Orang kaya, orang miskin, sama. Asal namanya manusia, dia punya rasa sakit. Dia punya rasa girang, persis seperti kita. Jadi jangan katakan orang kaya nggak sakit-sakit apa. Sama sama kita. Dia lapar, kita puasa. Orang kaya puasa, lapar. Dokter, lapar.
raja, ngapa sama. Itu yang kata Nabi, wa ma ana illa basyarum mithlukum yuha. Basyarun dari kata basyar. Kulit. Kulit itu ya, semuanya kalau ditusuk sakit kan? Rasulullah basyar. Nah, diungkapkan dengan kata-kata basyarun, bukan insanun, basyarun. Jadi seakan-akan itu apa yang kamu rasakan, aku juga merasakan. Kamu lapar, aku lapar. Kamu girang, aku girang. Kamu sedih, aku sedih. Sama, basyarun. Seperti kita. Lakin lakal basyar. Tapi tidak seperti manusia biasa. Yuha ilayya. Aku mendapat wahyu. Baik. Amma syikayatu ilan nasi. Adapun kalau kita mengadu kesulitan kita kepada manusia, fahiya min alamati adamir ridho. Itu tanda-tanda kita tidak redho. Kita nggak redho, kita susah, kita nggak redho, kita nggak adil orang. Sedangkan kita kan harus redho. Ya, semuanya dari Allah. Biqismatillahi ta'ala lahu. Apa yang Allah telah bagikan kepadanya, apa yang Allah telah tetapkan pada dirinya, dia harus terima, dia harus sabar. Tidak boleh kita mengadu ke orang karena menjadi tanda-tanda kalau kita tidak redho apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi bagaimana? Ya, sebagai manusia kita terima apa yang Allah kasih, mudah. Ya. Karena semuanya dari Allah. Semuanya. Penyakit dari Allah. Sihir kalau kita kena sihir itu dari Allah. Allah yang izinkan. Kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Nabi Ayub itu jin itu. Jin yang membuat Nabi Ayub kena penyakit. Dengan izin Allah. Ya, jin mengadu, melapor ke Allah. Allah, saya ingin uji Nabi Ayub. Silahkan, diuji. Habis hartanya, diuji dengan kematian anaknya, diuji dengan penyakit. Sebab jin. Tapi Nabi Ayub sabar. Nah, jadi Allah mengizinkan, maka sakit. Jadi semuanya dari Allah. Penyembuhan juga dari Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi kita harusnya bersandar yang pertama Allah, bukan obat. Obat itu hanya menjadi sebab. Jangan terlalu obat Allah nomor berapa? Bukan nomor berapa? Aku lupa kepada Allah. Ya. Yang diingat jaga jarak, pakai masker. Ya. Ada begitu kan? Jangan salaman, jangan ketemu orang. Itu aja yang diingat. Mati juga. Ya. Kok jadi begitu kita? Jadi hilang iman kita. Sebab ketakutan, imun kita jadi hilang. Tapi kalau kita percaya kepada Allah, iman kita kuat, imun kita kuat. Ini yang hilang di tengah-tengah kita. Kepercayaan kita kepada Allah bahwa Allah itu asy-syafi. Kan dalam doa orang sakit kan kita suka tuh, ya. Allahumma shfihi anta syafi la syifaa illa syifa'u. Kan itu. Engkaulah yang menyembuhkan ya Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali hanya Engkau ya Allah. Kan kita tidak baca. Tapi dalam praktiknya malah kita lupa kepada Allah. Kan doanya gitu kan? Ya, Allahumma shfihi anta syafi la syifaa illa syifa'u. Syifaan la yughadiru saqama. Ya. Nah, mana kita minta kepada Allah? Nah, yang kita minta kepada manusia, manusianya sakit juga, manusianya mati juga, maka mintalah kepada Allah. Wa nunazzilu
minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'min. Udah ada. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifaa'un. Syifaa'un itu bukan obat, penyembuh. Penyembuh penyakit jasmani dan rohani. Rohaninya kalau dibaca Quran jadi bagus. Penyakit jasmaninya dibacain Quran sembuh. Tapi itu tergantung keyakinan. Ya, ada yang baca Fatihah 3 kali nggak ada apa-apa juga. Ya. Bukan Fatihahnya, yang bacanya. Kalau Qurannya udah benar. Jadi kalau kita baca Quran itu pasti sembuh. Coba dah, kalau baca Quran pasti tenang hati kita, enak. Dan Quran itu ketika kita baca tidak pernah ada bosan. Coba dah, ulangin lagi, ulang. Nggak bosan kan? Fatihah diulang-ulang sampai 41 kali. Nggak bosan-bosan. Makanya kalau ngapa-ngapain baca Fatihah. Anak supaya pintar, kita baca surah Al-Fatihah 41 kali. Di ayat suruh minum. Ya, yang mau beranak, ya. Anak saya mau melahirkan itu di GMC, katanya bayinya itu malas bergerak. Jadi harus segera. Mau segera tuh maksudnya mau disesa. Saya nggak kasih. Ya, malamnya saya bacain Al-Fatihah 41 kali di air sampai subuh. Baca doa-doa lain. Jam 10 pagi saya kasih minum. Setengahnya minum, setengahnya mandi. Maghrib di rumah langsung ketubannya keluar. Ya, katanya bayinya malas, kata nggak bergerak katanya. Nah kalau dideminin bisa mati begitu. Ngomongnya begitu. Udah gitu udah pembukaan 3 katanya. Bawa ke bidan, kata bidan belum pembukaan katanya. Wah bagaimana ini? Ya. Kita punya apa? Ambil aja. Ya. Malam-malam sebelum subuh kita baca 41 kali. Ya. Jam 10 paginya nih minum, setengahnya mandiin. Nah, dalam hati udah was-was. Wah jangan-jangan dia beranak nih langsung nih. Ya. Tapi Allah kasih sebelum maghrib, sebelum saya berangkat mengajar, ya dia masih ada ngobrol di situ. Nggak lama kemudian langsung nggak kuat, langsung keluar darah semuanya. Udah nggak kuat jalan. Dibawa tuh ke bidan, dekat bidan, semua pada ditutup lagi semua. Ya. Semua pada ditutup karena corona. Ya. Itu. Bidan-bidan pada ditutup. Jadi panggil, minta bantuannya. Ya. Itu spraynya lagi disiap-siapin itu. Pas ditaruh langsung keluar. Bidannya nggak ngapa-ngapain, cuman beres-beresin. Mujarabnya itu Al-Fatihah 41 kali. Silakan cobain. Masya Allah, Al-Quran. Ya, kita punya Al-Quran, baca Quran. Yang lagi sedih, baca Quran. Lagi sakit, baca Quran. Membacanya dengan suara nyaring dan pakai mushaf. Artinya mata kita melihat mushaf Al-Quran. Ketika mata melihat dapat pahala, suara nyaring kuping kita mendengar dapat pahala, mulut bersuara dapat pahala. Jadi jangan bacanya diam, bacanya bersuara. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, jangan nyaring. Tapi di rumah, jangan di masjid nyaring mengganggu orang. Di rumah baca lah, cakep lah. Kalau kita nggak bisa baca, dengerin murattal. Sekarang di video udah banyak, di TV udah banyak. Ya, tinggal setel aja dengerin. Cakep dah. Quran. Itu kata Allah. Laqad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Al-Quran itu udah jelas itu. Kata Allah, syifaa'un wa rahmatun. Rahmat. Rahmat itu lagi ketenangan, kebahagiaan. Membaca Quran. Ya, makanya yang lagi isolasi mandiri baca Quran. Udah sakit main HP mulu.
makin stres ya. Quran baca ya. Baik. Jadi ini kalau kita ngadu sama orang berarti kita tidak redho dengan apa yang telah Allah bagikan kepada kita berupa penyakit. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW. Riwayat dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi mengatakan ala u'allimukumul kalimati, mau enggak kamu aku ajarkan kalimat-kalimat allati takallama biha Musa. Kalimat-kalimat ini telah diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam hina jawazal bahra ma'a bani Israel, ketika Nabi Musa melewati laut bersama pengikutnya Bani Israel saat dikejar oleh Fir'aun. Ya, Fir'aun dari belakang, Musa lari, tahu-tahu di depannya udah laut. Mau mundur, ada Fir'aun, mau maju ada laut. Bagaimana? Nabi Musa berdoa. Faqulna bana ya Rasulullah. Iya, aku mau ya Rasulullah. Ajarkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa. Qala, kata Rasulullah, qulu, ucapkanlah wahai kamu semua, ya. Allahumma lakal hamdu. Lihat tuh. Pertama kalau kita baca doa, kita puji Allah dulu. Ya. Kita bilang alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu kabiru masyidah. Yang penting puji-puji dulu Allah. Sesudah itu kita baca selawat, baru kita baca doa. Nah di sini begitu juga Nabi doa mengatakan Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagi kamu semua pujian. Jadi yang kita puji hanya Allah. Tidak pantas kita memuji manusia. Seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Mana ada pembohong seperti Abu Bakar? Ya. Abu Bakar bukan pembohong. Jangan memuji-muji manusia. Pujilah Allah. Jangan membesar-besarkan orang. Besarkanlah Allah. Allahu Akbar. Jadi Allahumma laka alhamdu. Ya Allah, bagimu semua pujian. Semua pujian hanya kepada Allah. Wa ilaikal mustaka. Dan hanya kepada Engkau kami mengadu masalah kami. Lihat tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat, iyyaka na'budu baru iyyaka nasta'in. Artinya ibadah dulu baru kita minta tolong. Jangan dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ibadah dulu. Sesudah kita ibadah baru minta kepada Allah. Sembahyang kagak, ngaji kagak. Gue lagi diuji sama Allah. Sembahyang dulu, ngaji dulu, gitu ya. Nah, wa ilaikal mustaka. Hanya kepada Engkau kami mengadu. Wa ilaikal musta'an. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Subhanallah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Jangan ngandelin manusia. Ya. Kita ngarepin sama si anu, akhirnya dia sakit. Ya. Tapi kita mengharap kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan kecuali dari Engkau ya Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung. Kita puji segitu doang tuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa ilaikal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segitu doang. Langsung Allah perintahkan ketok itu laut,
terbelah ke laut. Ketika terbelah menjadi daratan. Nabi Musa lewat. Aman kan? Firaun masih di belakang. Ketika Nabi Musa sampai di daratan, laut itu beradu lagi. Sedangkan Firaun udah di dalamnya. Di dalam laut yang masih daratan. Nah, ketika semua Firaun dan tentaranya udah masuk ke dalam laut, laut itu beradu lagi. Bersatu lagi. Penuh dengan air. Tenggelam semuanya. Fir'aun tenggelam. Beberapa hari kemudian mayatnya ngambang. Dan mayat itu diabadikan di Mesir. Di mumi. Ya, setelah diselidikin sama orang non-muslim, dokter, rupanya itu tubuh Fir'aun banyak mengandung air. Akhirnya itu dia tuh masuk Islam. Apa yang dikatakan Quran benar. Fir'aun mati tenggelam karena di tubuhnya mengandung banyak air. Masuk Islam tuh dia. Padahal tujuannya ingin mengejek Islam. Akhirnya berubah menjadi masuk Islam. Sebab ilmu. Kita masuk Islam nggak pakai ilmu. Bapak ibu kita Islam, ya kita Islam aja. Orang-orang sana dicari, dipelajarin. Oh benar kalau gitu Islam ini agama masuk Islam. Gitu ya. Nah, makanya kita ini punya Allah. Ngadu ke Allah. Udah begitu hidup sebentar. Kita nggak mati hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun tahun berikutnya bakal mati nggak? Mati juga. Kata Allah, la yanfa'akumul firaru in faraltum minal mauti awil qatli wa idzan la tumatta'una illa qalila. Lan, itu kata Nabi, kata Allah kepada Nabi, qul, katakan ya Rasulullah kepada semua manusia, lan itu pada masalah enggak mungkin sama sekali. Yanfa'ukum, mendapat manfaat dari apa? Minal firar, kamu lari dari kematian. Meskipun kamu lari dari kematian, meskipun kamu lari dari pembunuhan, dia akan datang. Andai kata kamu selamat, maka selamatnya pun sebentar, tapi tetap akan datang ajalnya, ya kan? Tapi kalau takut mati pantas nggak? Pantas nggak? Pantas mah ngapa? Ya. Yang nggak boleh bunuh diri, begitu ya. Nah jadi begitu hadirin sekalian, hari ini kita mengadu kesulitan kita hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Tutup mulut kita ya. Jangan dikit-dikit ngadu, itu jadi kebiasaan. Makanya orang kenalin tuh, jangan dekat-dekat media tuh, susah mulu tuh orang gitu. Jadi kalau kita dekat media nggak tenang. Kenapa? Malah nggak boleh ngomong dikit, penderitaannya diceritain. Nah kita yang dengar lagi susah juga, nambah lagi susah, gitu ya. Maka berkumpullah bersama orang-orang yang selalu menggirangkan kita. Kata Nabi, idkhalus surur fi qalbil mu'min shadaqah. Menggirangkan hati orang mukmin sedekah. Udah sambung lagi lah. Ya.